Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Muhammad Harian Hamzah. Di video yang ke-33 ini kita seperti biasa melanjutkan yang tertunda pembuatannya. Sekarang kita lanjutkan di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-66 hingga 70. Mudah-mudahan dengan membaca Quran ini kita mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqaratan. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun faridu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanun baina zalik. Faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratu safra'u faqi'u launuha tasurru nazirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqarata sabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Yang artinya, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang yang pada masa itu dan bagi mereka yang datang, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembah seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Kemudian dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak pula muda, tetapi pertengahan di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Kemudian dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua, warnanya dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semua sehat, semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Al-Malikul Haq, Al-Haqqul Mubin, yang memberikan kepada kita iman dan keyakinan. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan pada pimpinan kami Muhammad, penutup para nabi dan rasul, begitu pula kepada keluarganya yang baik-baik dan kepada para sahabat semua yang mengikuti mereka dengan penuh ihsan hingga hari kiamat. Alhamdulillah, Allah masih pertemukan kita di video yang ke-33 ini, masih pembahasan buku Ensiklopedia Islam Kafah karangan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaiziri. Beliau seorang ulama yang hafal Quran, insyaallah. Pada pembahasan kita ini kita masih tentang indahnya mengenal Allah, Asmaul Husna, yang insya Allah masih pembahasan tentang Ya Wahhab atau Allah yang memberi, yang cenderung memberikan kepada hamba-hambanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan kita berharap pembahasan pada Asmaul Husna yang kali ini membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah, masih tentang indahnya mengenal Allah, sifat Allah yang mulia. Yang ke-16 ini yaitu Al-Wahhab, yang sempat tertunda penayangannya karena sesuatu hal, yang artinya Allah yang Maha Pemberi, yang gemar memberi sesuatu kepada makhluknya tanpa batas. Allah lah yang memberikan makan, minum, nafas, udara, air kepada seluruh makhluk-makhluknya secara gratis. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-8, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan hati kami cenderung kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisimu. Sesungguhnya Engkau condong kesesatan setelah Engkau berikan kepada kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa kita memperbanyak membaca Asmaul Husna ini setiap hari, setiap kita selesai habis sholat, atau kita mau tidur, atau kita di kendaraan dimanapun kita berada, tentang Asmaul Husna yang semuanya. Dan saat ini kita membahas tentang Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Allah yang gemar memberi, yang senang memberikan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Yaitu sebanyak yang kita mampu tentunya, insya Allah. Kalau kita sering-sering baca Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, hati kita Allah berikan ketenangan dan ketentraman. Sebagaimana yang dikatakan Allah Ta'ala, ala bizikrillahi tatma'inul qulub, hanya dengan mengingat Allah lah hatimu akan merasa tenang, tentram. Jadi bila kita membaca, mentadaburi asma Allah ini sebelum kita berdoa, insya Allah akan terkabulkan doa seseorang, dan dia akan masuk surga dengan membaca Asmaul Husna ini. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Nah, di dalam surat yang lain, di dalam hadis yang lain, tentang keutamaan daripada membaca Asmaul Husna ini, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama kurang satu. Siapa yang menghitungnya atau menghafalnya, dia akan masuk surga. Yang kata ulama menjelaskan makna menghitung adalah membaca, menghafal, mentadaburi, dan mengamalkan maknanya. Hadis riwayat nomor 2736 dan 2677, dan riwayat Ahmad nomor 7493. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama atau 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat fillah, tahukah kita betapa banyak Allah berikan kepada kita kenikmatan, anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan dapatkah Anda, saya menghitung-hitungnya? Tentu tidak.
Karena pemberian Allah akan kenikmatan dan karunia-Nya memang tidak ada yang bisa dan tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Jadi kita nggak akan bisa tuh kalau kita menghitung-hitung semua nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada semua makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya terutama. Bayangkanlah Allah memberikan kepada kita anggota tubuh yang sempurna, bola mata yang indah, yang dengan bola mata itu kita bisa melihat, bisa menatap, bisa memandang keindahan alam semesta ini. Dengan mata ini kita bisa menatap wajah orang tua kita yang sangat penuh kasih sayang, yang telah mengandung kita, melahirkan, memberikan pakaian, makan, minum, menjaga, membesarkan, dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang melalui perantaranya. Betapa sedih bila kita lahir dan besar di dunia ini dalam keadaan kebutaan. Kita tidak bisa menatap, kita bisa melihat wajah kedua orang tua kita, ibu dan ayah kita. Kita tidak bisa menatap anggota keluarga kita dan melihat indahnya alam semesta ini, alam dunia ini. Itu baru dari kenikmatan yang Allah berikan mata. Betapa besarnya nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa sedih saat lahir mata ini normal. Namun di tengah kehidupan, di perjalanannya waktu kita tidak bisa melihat karena mata kita kecelakaan, rusak, atau sakit mata yang tak sembuh-sembuh, hingga jalan tertatih-tatih dengan mata batin yang dengan perasaan ingin membaca, kita tidak bisa melihat. Ingin ke masjid, kita harus memakai tongkat, atau apapun kegiatan kehidupan yang kita lakukan terasa sulit. Betapa terasa besar nikmat karunia pemberian Allah ini berupa mata yang normal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita akan benar-benar merasakan sungguh besarnya karunia mata ini bila melihat saudara kita. Bayangkan, coba kalau kita melihat saudara muslim kita yang berjalan dengan tertatih-tatih, sangat berhati-hati, sangat kesulitan. Kadang dia terjatuh, kadang dia tertabrak dan menabrak sesuatu. Dialah Allah ya Wahhab yang memberikan karunia mata kepada kita. Jadi baru satu nikmat mata saja Allah berikan kepada kita, itu nikmatnya sudah tak terkira. Maukah saya, Anda, mata kita sehat seperti ini, kemudian dibeli dengan orang lain agar bisa melihat orang yang buta itu, dan kita tidak bisa melihat, dibeli 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun. Barangkali kita tidak mau. Kalau saya tidak mau. Karena buat apa kita megang uang banyak 1 triliun, 2 triliun, kemudian kita tidak menikmati. Yang menikmati bukan kita. Mending kalau orang yang mendidik, kalau orang yang menjaga kita, merawat kita ketika kita sakit itu dengan penuh cinta. Kalau enggak, akhirnya uangnya diambil, kitanya diterbengkalai. Nauzubillah, subhanallah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata betapa besar nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Allah pun memberikan kepada kita berupa bibir yang dapat bergerak dengan fleksibel, lentur, lembut. Dengan anugerah Allah, bibir kita itu bisa berbicara. Kita bisa membaca Al-Quran dengan anugerah bibir yang Allah berikan. Kita basahkan bibir ini dengan banyak berzikir, menyebut asma Allah sebanyak-banyaknya. Dengan bibir ini kita bisa berdakwah. Dengan bibir ini kita bisa menasihati anak-anak kita untuk selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu mensyukuri akan karunia pemberian Allah yang sangat banyak, yang tak terbatas, tak habis-habisnya. Allahu ya Wahhab. Allahu ya Wahhab. Allahu ya Wahhab. Betapa mulianya Allah memberikan kepada kita bibir ini. Dengan bibir ini kita bisa menyebut nama Allah, bisa membaca Quran, bisa basah lisan ini untuk terus menyebut-nyebut, mengagungkan, membesarkan Allah Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun kepada kita memberikan kepada kita kedua kaki yang kokoh, yang kuat, ada tulang, ada otot-otot yang dilapisi daging dan kulit yang indah. Yang kedua kaki tersebut bisa berjalan, melangkah, berlari kencang. Dengan kaki itu kita bisa langkahkan menuju rumah-rumah Allah, berupa surau, langgar, mushola, dan masjid-masjid Allah. Dengan pemberian Allah, kaki kita bisa mencari kehidupan, bisa ikut menghadiri kajian, bisa bersilaturahmi, bisa melangkahkan kaki ini untuk mengelilingi kota,
berkeliling ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Ya, dengan kedua kaki ini pula lah kita bisa kunjungi Baitullah Ka'bah dan Masjid Nabawi yang diberkahi. Bisa dibayangkan bila kita tidak Allah berikan kaki ini sejak lahir, atau kaki ini diambil Allah saat kita sedang senang-senangnya dengan kehidupan, kemudian kaki ini menjadi lumpuh, ya, kemudian tidak bisa berfungsi, sungguh kita mengalami kesulitan. Sungguh kita akan menderita kalau kita tidak memiliki kaki. Dan tentu keluarga kita juga akan kita terepotkan dengan kondisi kita. Pastilah sangat mahal dan sangat berarti karunia yang Allah berikan berupa kaki kepada hamba-hambanya. Allahu ya Wahhab, Allahu ya Wahhab. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pemberi pun menganugerahkan kita berupa kedua tangan, berikut jari jemari yang lentik indah, ada sepasang kiri kanan tuh, Masya Allah ya. Betapa mulianya Allah berikan kepada kita. Masya Allah, Masya Allah. Bisa digerakkan jari kita, lentur, bisa diluruskan, bisa dibengkokkan, bisa dikepalkan. Subhanallah. Yang dengan jari tangan-tangan ini kita bisa meraba, memegang sesuatu, membelai pasangan halal kita dengan penuh cinta. Tuh, kalau kita punya tangan kan, belai-belai kan, bisa. Gitu lah kira-kira. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kedua tangan ini, dengan jari jemari yang indah ini, kita pun bisa membelai anak-anak kita dengan penuh kasih sayang. Nah, kita bisa mencium tangan orang tua kita. Kita juga bisa memberikan hormat kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita. Dengan kedua tangan pula ini, insya Allah kita juga bisa menulis, mentadaburi Asmaul Husna. Allahu ya Wahhab, Allahu ya Wahhab, Allahu ya Wahhab. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tangan ini kita bisa mengenal sifat Allah dengan membaca buku, karena buku kita baca kan, kita pegang per lembarnya. Kalau enggak kita sulit juga. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kedua tangan inilah juga kita bisa membaca buku-buku kisah-kisah orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang senantiasa tawadu, merasa tidak paling benar dan merasa paling banyak salahnya daripada orang lain. Gitu. Kalau kita suka baca tentang kisah-kisah orang-orang soleh, ya, dia nggak merasa dirinya paling soleh, paling banyak sesuatu, paling benar. Ya, tidak juga, kita tidak boleh. Dengan sifat Allah yang Maha Agung Al-Wahhab ini, ya Wahhab ini, yang gemar memberi, dia berikan kita akal, yang dengan modal akal itu manusia bisa lebih mulia dari makhluk lainnya. Jadi kita ini diberikan oleh Allah berupa akal, itu membedakan kita dengan binatang. Jadi kalau orang yang berakal tuh orang yang menggunakan akalnya dengan akal sehat tentunya, bukan akal yang kotor atau akal yang dikotor-kotorin atau akal yang dikadal-kadalin. Nah, insya Allah itu akan menjadikan kita lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya. Dengan karunia akal ini kita bisa berpikir, bisa merenung, bisa mentadaburi nama sifat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah yang maha mulia, yang maha sempurna. Kita pun dengan akal ini bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dengan akal ini kita bisa menerima hidayah, kebenaran, petunjuk Allah. Dengan akal ini pula, akal yang sehat, sempurna. Dengan orang yang hilang akal berarti dia gila, majnun. Dengan akal ini kita bisa mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Sebab Islam ini agama yang masuk akal. Sedang agama lain adalah agama yang diakal-akalkan. Kalau diakal-akalin, dalam Betawi bilang, atau dipaksa-paksakan untuk masuk akal, sekalipun tidak masuk akal. Orang cerdas adalah orang yang berakal sehat. Akal sehat itu akalnya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Ulil albab adalah hamba Allah yang cerdas, yang berakal sehat, yang banyak mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, seraya selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi, serta berkata, tidakkah engkau ciptakan semua ini sia-sia? Maha suci engkau, lindungilah aku dari hisab neraka. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ulul albab alladzina yashkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak karunia Allah yang diberikan kenikmatan, bukan hanya kepada anggota tubuh sehat sempurna, tapi juga gratis. Coba, Masya Allah, Allah berikan nikmat kepada kita. Anggota tubuh ini sehat, bisa sehat ini nih, aduh Masya Allah. Sampai aduh saking nikmatnya. Itu nikmat Allah yang berikan kita bisa sehat. Coba kalau kita badan kita sakit, Masya Allah. Coba kita bayangkan, kalau kita nih punya tubuh nggak sehat, berapa banyak biaya rumah sakit. Kalau kita tuh pasiennya itu sesak napas, susah kan dikasih apa tuh? Kalau harus sesak napas dikasih selang dengan cairan infus. Atau kalau dia sakit jantung, agar jantungnya bisa berdetak, harus ada alat yang disematkan di tubuhnya, taruh sini ya, supaya jantungnya bisa berdetak, tuk 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 tuk. Nah, seperti itu. Atau kalau kita nih diberikan stroke aja sama Allah, nggak bisa berjalan, susah menggerakkan tangan, ya Allah, subhanallah, kasihan ya. Ada kadang seseorang pagi dia cuma tangan jarinya cuma megang apa gitu, naruh tato, nggak bisa gerak jarinya itu, nggak bisa lurus lagi. Nah itu aja, padahal itu nggak stroke, cuma begitu doang, tapi nanti bisa kembali lagi kalau diurutin. Nah, itu aja merasa ya Allah kasihan. Nah, astagfirullahaladzim. Tuh asam urat biasanya tuh ya, banyakkan makan yang kolesterol, kacang-kacangan ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau misalnya Allah berikan kepada kita penyakit stroke, kita susah berjalan, susah menggerakkan tangan, atau kita saraf kejepit, ya Allah, terasa kasihan, sakit. Kalau orang stroke juga gitu, susah menggerakkan tangan, menggerakkan mulutnya. Tahu yang matanya buta, dia susah untuk melihat, tertati-tati dia berjalan karena matanya buta. Kasihan kan, Masya Allah. Tapi beruntung kita kalau kita punya mata sehat. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza, ya Allah. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami ini, ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau kita punya mata buta, kita harus berusaha berobat ke rumah sakit bolak-balik, operasi mata dan sebagainya. Berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan. Atau kalau kita di orang kaya, dia mau ganti matanya, mata orang dengan mata orang yang normal dengan mata dia yang sudah buta, dia mau mengganti, dia mau beli mata orang itu, sekalipun harganya ratusan juta bahkan miliar pun dia akan beli, asal dia bisa melihat. Tuh, artinya satu bola mata ini aja harganya bisa 1 miliar, bisa 100 miliar. Kalau di orang kaya yang punya uang tuh mau beli, dia mau beli itu 100 miliar. Ada nih yang mau jual nih 100 miliar, 200 miliar, mau dia beli. Berarti mahal harga sebuah mata, pasang mata ini. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan mata ini banyak takut kepada Allah, banyak menangis, banyak menangis akan muhasabah diri kita, dosa-dosa kita sebagainya, agar mata ini sama Allah berikan kesehatan. Karena mata yang sering baca Quran, mata yang menangis, takut sama Allah, insya Allah matanya sering sehat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau juga ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah karunia Allah berikan tadi, berbagai macam panca indera, dari mulai tadi mulut, tangan, kaki, mata. Ya Allah, gimana coba tuh kalau orang sakit ya, ya Allah, dia misalnya dia harus cuci darah, penyakit orang kaya nih ya, dia harus kemoterapi. Kalau jantung dia harus dicangkok, patah tulang dia harus, tulangnya harus dinormalin lagi. Aduh ya Allah. Kalau dia punya pendengaran yang susah dengar, budak. Kalau budak masih bisa dengar, ini kalau sama sekali tuli nggak bisa, ya Allah. Masya Allah, betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita tuh. Banyak sekali. Kalau kita tuh hilang akal kita, atau dia gila, dia dirawat di rumah sakit gila, ketawa-ketawa sendiri, atau dia menghayal, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, itu untuk memberikan normal lagi. Kalau cuma gila doang nggak membahayakan, mungkin masih nggak ada masalah. Masalah juga sebenarnya. Apalagi kalau dia gila membahayakan orang, mau nggak mau dia dikerangkeng. Banyak kan yang gila membahayakan akhirnya dikerangkeng. Alhamdulillah. Ya Allah, betapa semua itu Allah berikan gratis pada kita, mata, tangan, anggota tubuh kita semua, rambut yang indah,
Allah Akbar, ya Allah. Gratis Allah berikan tuh, Masya Allah. Sampai Allah berulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman surat ke-59 55, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, 32 kali itu. Nikmat Allah mana lagi yang hendak kamu dustakan. Subhanallah. Sungguh Allah memberikan banyak sekali karunia dan kenikmatan kepada semua makhluknya, pada manusia khususnya Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tak terhitung, yang tiada batasnya. Allah selalu memberikan itu kepada kita, sekalipun kita berada di dalam ruh ini tidak minta kepada Allah, ya Allah siapkan semua anggota tubuh ini ketika sudah berada di dalam kandungan orang tua kita. Karenanya Allah memiliki nama dan sifat yang sangat indah, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, yang artinya yang maha pemberi karunia, yang maha memberikan kenikmatan. Jadi nama Allah yang Ya Wahhab ini, yang maha memberi ini begitu mulia, begitu agung, begitu sempurna memberikan kepada hamba-hambanya. Gak ada yang bisa memberikan seperti Allah seperti ini. Memberikan tubuh yang sempurna, alam semesta yang indah. Di alam semesta itu banyak berbagai macam, ada bintang gemintang, ada planet bumi, ada berbagai macam galaksi-galaksi. Belum di bumi ini juga betapa indahnya Allah berikan kepada kita lautan yang luas membentang, gelombang air laut yang hijau yang menghempas derunya. Allah ya Karim. Kemudian lambaian pohon kelapa yang semilir, angin yang sejuk. Belum kita melihat perahu-perahu kecil nelayan dan kapal-kapal yang membawa minyak dan sebagainya. Subhanallah, indah, sangat indah sekali. Dialah Allah yang memiliki nama Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, yang artinya yang maha pemberi. Allah gemar memberikan kepada hamba-hambanya. Allah gemar memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya. Allah menginginkan kepada hamba-hambanya semua bisa masuk surga. Yang Allah minta cuma taat. Sebenarnya Allah nggak minta. Allah menyuruh kita, Allah ciptakan kita ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalaupun hambanya nggak mau beribadah, bagi Allah tidak mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nggak sholat, nggak baca Quran, nggak saum, wajib, nggak saum sunnah, itu Allah nggak rugi. Tidak mengurangi kerugian, tidak mengurangi kemuliaan keagungan Allah Ta'ala kalau hamba-hambanya, seluruh hambanya yang di muka bumi ini tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang justru yang rugi itu adalah kita, yang terhina kita kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah yang dapat saya sampaikan di kajian Asmaul Husna ini tentang nama-nama Allah yang indah, yang agung, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, yang maha pemberi. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan, kekuatan, kesehatan saya untuk melanjutkan video-video berikutnya. Itulah kadang iman itu al-iman yajidu wa la yanqus. Kadang itu iman naik, kadang turun. Kalau lagi imam turun nukik gitu. Kadang kita untuk bikin video aja nih malasnya bukan karena sekedar bikin videonya, tapi ada kaitannya dengan iman kita. Kalau kita ini bikin video dakwah tapi kitanya iman ini masih lemah, kadang ada rasa malu sama Allah kadang. Jadi bukan sekedar kita tuh menjelaskan, menyampaikan, tapi ada beban mental yang ada di diri kita sebagai seorang dai. Ya itu yang saya juga dengarkan ustaz-ustaz, kiai-kiai kalau di ceramah suka ya Allah, kadang suka malu. Tapi kita memang harus terus berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, tujuan saya bikin video ini adalah untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah ridho dengan saya, mudah-mudahan Allah terus membimbing saya, menuntun saya ke jalan yang lurus, jalan yang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan yang kau beri nikmat, bukan jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang yang kau sesatkan. Demikian pula juga Anda, mudah-mudahan Anda juga senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda juga dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf atas semua kesalahan ini. Saya bukan seorang ustadz, saya hamba Allah pendosa yang ingin baik. Mudah-mudahan Anda bantu saya doa. Mudah-mudahan dengan doa Anda, insya Allah Allah berikan saya menjadi orang yang baik, jadi orang yang bersungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah. Kemudian Allah wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Rabbil alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.